Jadi sebagai salah satu penguasa di laut, memang seharusnya Indonesia tuh layak menjadi sebagai salah satu. Hello viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Ini merupakan salah satu video reaction daripada Uncle Sabah Malaysia. Seperti biasa, apa kabar kepada mereka yang tengah menonton? Semoga-moga Anda sentiasa sehat walafiat di samping keluarga tersayang, sentiasa sejahtera, sentiasa aman, dan sentiasa dipermudahkan segala urusan apapun yang Anda lakukan. Daripada Uncle, Alhamdulillah, Uncle berada dalam keadaan yang sehat walafiat, ya. Tidak ada apa-apa yang berlaku. Semoga kita akan teruskan dengan kehidupan kita yang sentiasa menjadikan kehidupan yang sentiasa ceria, ya, yang sentiasa aman, ya. Dan ya, kita akan sentiasa memupukkan sifat-sifat positif lah dalam diri kita. Itu yang paling penting, ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan kepada salah satu video daripada channel Update Indonesia, yang mana dalam tajuk ini disebutkan tentang inilah yang ditakutkan China dari Indonesia sebagai penguasa laut di Asia Tenggara. Jadi apakah yang dimaksudkan yang ditakutkan China dari Indonesia? Nah, jadi kalau kita mau lebih tahu lanjut, ya apa kata kita sama-sama saksikan tanpa melengahkan masa. Jom kita saksikan apakah isi dan kandungan daripada channel Update Indonesia. Oke, jom. Oke, teman-teman, kita sama-sama lanjut. Roll it. Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Iya. Next video. Oke. Inilah alasan Indonesia memegang peranan kuat di Laut Cina Selatan. Ini adalah peranan mengapa Indonesia berperanan sebagai penguasa di laut. Oke. Ketegangan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN masih terus memanas. Indonesia sendiri, meski tidak langsung bersengketa, selalu memberikan tindakan tegas terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Bahkan karena tindakan tegas serta pengaruh Indonesia yang kuat, membuat Tiongkok khawatir tak bisa menguasai ASEAN. Besar ya pengaruh-pengaruhnya. Seperti diketahui, kini Tiongkok tengah memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan yang dinilai strategis. Negara Asia Tenggara menginginkan wilayah perairan ini sebagai daerah perdamaian. Sementara Cina ingin menguasai dengan mengklaim 9 titik lokasi Laut Cina Selatan atau disebut dengan Nine Dash Line. Garis ini mengelilingi 90% perairan yang diperebutkan dan membentang 2000 km dari daratan Cina. Indonesia rupanya memegang peranan penting di Laut Cina Selatan. Guru Besar Hayunair, Profesor Dr. Makarim Wibisono, mengungkapkan bila Indonesia bisa menjadi pimpinan ideal bagi ASEAN. Posisi Indonesia saat ini dinilai bisa mendorong terjadinya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan secara damai. Hal ini disebabkan karena 3 faktor, yakni Indonesia masih memiliki posisi kondusif dan bukan merupakan negara claimant state layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Selain itu, Indonesia merupakan negara terbesar se-ASEAN. Ya. Belum lagi, sejarah mencatat, Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Profesor Makarim mengungkapkan
bila Indonesia sebaiknya mengimbau kepada negara yang bersengketa dan ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct agar konflik bisa diselesaikan secara damai. Pada bulan Mei 2020, Indonesia dengan tegas menolak klaim Beijing terhadap Mendes Line kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia juga meminta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan dijamin berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut. Meski ini bukan pertama kalinya Jakarta menyatakan posisinya, Direktur Asia Maritim Transparency Initiative, Gregory Poling, mengatakan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN berdiri dan menentang keras klaim Cina. Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, ke Indonesia beberapa waktu lalu semakin memperkuat posisi Indonesia di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, dalam pertempuran langsung antara Presiden Jokowi dengan PM Suga, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Jepang juga mengungkapkan akan mendukung Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan. Jepang menunjukkan dukungannya kepada ASEAN untuk mencapai Indo-Pasifik yang terbuka menentang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Rupanya langkah Jepang ini membuat pengamat Cina ketar-ketir. Kesepakatan kedua negara ditakutkan bisa memupuskan harapan Tiongkok dalam menguasai Asia Tenggara. Hal ini disebabkan Tiongkok memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar sebagai penggerak negara-negara di Asia Tenggara. Oke teman-teman, kita sudah nampak ya sebentar tadi yang mana tentang ya daripada negara China. Inilah yang ditakutkan China dari Indonesia sebagai penguasa laut. Maksudnya dia ada beberapa intipati yang disebut sebagai klaim-mengklaim lah. Tapi apa yang kita nampak, Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai skala posisi dengan penduduknya tuh sangat-sangat besar ya. Populasinya tuh sudah cukup besar. Memang cukup besar di Asia Tenggara. Jadi sebagai salah satu penguasa di laut, memang seharusnya Indonesia tuh layak menjadi sebagai salah satu pengaruh yang paling terkuat lah sebagai penguasa laut. Jadi inilah yang dikatakan takut ya, jadi takut daripada China. Jadi apapun ya teman-teman, Anda boleh turunkan komentar Anda di bawah. Itu adalah salah satu perkara yang harus kita kongsikan bersama-sama, disebabkan ya antara negara Indonesia ini merupakan antara negara yang Uncle boleh katakan memang pengaruhnya tuh cukup luas dan memberikan impact yang cukup berkesan kepada negara-negara jiran serumpun lah ya, daripada negara-negara jiran yang berdekatan dengan Indonesia ya. Dan dikatakan daripada Tiongkok lah, Tiongkok itu membuat klaim tapi hasilnya tidak dapat orang kata tidak dapat menguasai disebabkan karena Indonesia tuh pengaruhnya cukup besar. Oke, so itulah yang bagi Uncle dapat memberikan komen. Apapun Anda boleh turunkan komentar Anda di bawah. Dan ini cukup menarik untuk kita sama-sama melihat dan mendengar bahwa Indonesia itu ya pengaruhnya tuh memang sangat-sangat besar lah ya. Itu yang dikatakan oleh dalam admin sebentar tadi. Apapun Anda turunkan komentar juga untuk berkongsikan beberapa hal, info-info yang sangat berguna ya teman-teman. Oke, apapun Anda turunkan like, komen, share dan juga subscribe dalam channel Uncle. InsyaAllah kita akan sentiasa update lah beberapa perkara-perkara info terbaru ataupun benda-benda yang menarik untuk dijadikan sebagai pengetahuan lah. Itu yang paling penting ya teman-teman. Oke, dengan itu minta maaf kalau ada tutur bicara kata-kata daripada Uncle sehingga awal sehingga habis. Terima kasih kerana menonton dari awal juga sehingga selesai. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye bye.